Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Ustaz Menjawab, dan kita sedang membicarakan satu tema, yaitu agar amalan tidak keliru. Nah, bagaimana agar amalan tidak keliru? Tentu saja ada beberapa item tadi disebutkan oleh Tengku Safaini MA ya. Di antara item itu adalah amalan kita harus berdasar kepada ilmu. Nah, dengan ilmu inilah kita bisa mengenal seperti yang pada awal tadi saya sebutkan, mana sunnah, mana bid'ah ya, mana perbuatan yang maksiat, mana perbuatan yang taat, mana amalan-amalan yang syirik, mana amalan-amalan yang tauhid. Nah, jadi kan tanpa ilmu tidak bisa kita bedakan. Nah, jadi mungkin akan khawatir kita seperti yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 104 tadi ya. Jadi wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang-orang yang beramal itu menganggap amalan yang dilakukan itu amalan soleh. Padahal amalan solehnya itu tidak didasarkan kepada ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita cermati ya, pada diri kita, pada diri anak istri kita, pada diri tetangga-tetangga kita, masyarakat kita secara luas. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu sudah sesuai ya dengan amalannya Rasulullah Muhammad SAW? Karena bukti kecintaan kepada Rasulullah kan mengikuti Rasulullah itu. Yeah. Dalam Al-Quran kan ada bunyi ayatnya saya. Yeah. Mungkin saya menyampaikan sedikit berkaitan dengan persoalan mengikuti Rasulullah ini. Ya, baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah wasiatnya, ada dua hal yang saya tinggalkan. Kalau kalian berpegang kepadanya, in tamassaktum, kalau kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua patokan kita itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian ketika ada ayat atau ada hadis yang mungkin tidak bisa kita resapi sendiri, maka tentu kita juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita bertanya kepada ulama kalau kita tidak memahaminya. Maka ketika suatu ibadah kita kerjakan tidak didasari dari Al-Quran, tidak didasari oleh hadis, tentu ini sepakat ulama semua bahwa ibadah kita ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentu ibadah-ibadah yang kita lihat dalam masyarakat ada yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ada yang memang mungkin belum sesuai atau malah tidak sesuai dengan yang dituntun oleh agama kita ya dalam Al-Quran dan hadis. Makanya kita ya butuh waktulah ya untuk belajar ya, supaya jangan kita asal ibadah tapi kita tidak memahami apa yang kita kerjakan itu. Maka ya kita ikuti pengajian, kita dengar majelis-majelis ya pengajian, atau kalau ada buka TV, buka radio, maka ya kita dengar ya pengajian-pengajian agama ya, supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya sangat rugi ya, seperti dalam ayat yang dibacakan tadi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah saya beritahu kepadamu orang-orang yang merugi ya, yaitu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan dan dia merasa dia sudah berbuat kebaikan ya, padahal ya, kebaikannya itu tidak dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu ya harus ya banyak-banyaklah untuk mendengar dan membaca dan bertanya kepada ulama jika memang kita tidak ya memahami apa yang kita lakukan itu. Jangan asal ibadah ya,
tapi ibadah kita ini tidak sesuai dengan yang dituntun di dalam agama, atau dalam bahasa lain tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama yang beliau paham daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, seperti itu ya. Iya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, bagi kita yang ingin interaktif bisa menghubungi ke nomor telepon yang sudah kita maklumi di layar televisi kita, atau melalui SMS dan WA kepada nomor WA atau SMS 0812 60 771 065 ya. Saya ulang kembali, 0812 60 771 065. Baik, ini kita sedang berbicara satu tema yang sangat menarik ya, Tengku Safeni, dan tadi ada banyak kupasan yang Tengku sampaikan berkaitan dengan tema ini. Tapi kita lihat juga fenomena di masyarakat Aceh hari ini, bahwa pengajian sunnah itu belum begitu populer di masyarakat. Nah, itu nampaklah di masjid-masjid kita ya, atau di musala dimanapun, bahkan terkesan eksklusif, terkesan tidak toleran segala macam ya. Mungkin ini anggapan-anggapan dari masyarakat kita yang tidak mengenal sunnah, sehingga menganggap pengajian sunnah itu sebagai tidak toleran gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada sebuah hadis ini Tengku Safeni yang sangat menarik sekali untuk disampaikan juga nanti kepada pemirsa sekalian. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sesungguhnya jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, itu lebih baik daripada unta merah. Ya, seseorang yang mendapatkan hidayah Allah melalui kita karena ajakan kita kepada kebaikan, mengajaknya untuk mengenal tauhid, meninggalkan syirik ya, mengajaknya untuk mengenal sunnah, meninggalkan bid'ah, mengajaknya untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, itu lebih baik daripada unta merah. Masya Allah. Tapi justru pengajian sunnah itu masih belum populer di masyarakat kita. Ini dalam pandangan Tengku Safeni sendiri bagaimana? Ini dalam pandangan saya ya, dalam pandangan saya belum begitu populer. Tapi dalam pandangan Tengku Safeni ini bagaimana? Tafadhol. Ya, baik. Itu sabda Nabi kepada Ali ya. Iya, betul. Jadi sekali. ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali, wahai Ali, kalau kamu sanggup memberi petunjuk, atau kalau kamu sanggup membuat seorang muridmu menjadi alim, bahasanya seperti itu kira-kira, maka itu lebih baik bagimu daripada banyak orang yang mendengar tapi mereka tidak mengikuti apa yang kamu ajarkan. Ya, artinya ketika dalam sebuah pengajian ya, kan banyak yang ikut. Artinya banyak yang mendengar, tapi ada yang hanya sebatas mendengar saja, ya, kemudian tidak diamalkan. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah kepada Ali ini, wahai Ali, kalau seandainya kamu sanggup mengajak orang lain sehingga dia taat ibadah kepada Allah dengan sebab kamu, itu sangat luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kamu. Nah, karena seseorang yang kamu didik kemudian dia menjadi orang alim atau menjadi orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka tentu itu sangat besar pahala yang kamu dapatkan. Ini bahwa ketika kita berceramah, ketika kita mengajar ya, atau ketika kita membuat sebuah pengajian, ini belum tentu semua orang yang kita ajarkan ini menerima apa yang kita sampaikan atau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Kita di Aceh ini ya, kita punya ulama ya, punya guru, tentu punya background pendidikan yang berbeda. Artinya ketika ada umpamanya sebagian daripada teman kita atau guru kita yang membuat sebuah bentuk pengajian,